Pak Kendra, saya bergeser ke Mas Aji. Mangga. Mas Aji, saya kan dapat info dari BIK itu sudah menyelesaikan peta rupa bumi yang skala 1:5.000. Ya, sudah selesai itu kan. Dan katanya begitu peta rupa buminya selesai, maka akan selesai juga toponominya. Gimana nih Pak Mas Aji dari sisi toponomi? Apa sebagai orang dalam BIG nih kan? Apa sudah selesai juga toponomi selain Nusantaranya itu untuk IKN? Oke, terima kasih nih Pak Ajit, dan terima kasih nih dari Pak Sukendra juga nih, lagi-lagi maha guru saya nih Pak, senior saya juga di geografi, termasuk tentunya di Fakultas atau Badan Informasi Geospasial. Sebenarnya sama seperti Pak Sukendra, ini kapasitasnya karena diundang Pak Ajit sebagai pemerhati toponimi dan peta kali ya Pak Ajit ya, yang kebetulan di BIG, atas nama BIG, yang ini bisa memberikan sedikit lah informasi apa yang sudah dilakukan oleh BIG. Pertama kalau bicara tadi, seperti yang Pak Sukendra sampaikan, memang tentunya perencanaan tadi, perencanaan nasional di kita dan mungkin di daerah juga sekarang ini bukan aspasial, benar-benar sudah spasial ya, artinya sudah menggunakan peta lah, setidaknya sudah menggunakan peta. Bahkan untuk peta dasar itu sudah dikomunikasikan pula oleh Pemda ke Badan Informasi Geospasial, jadi ada tahapan asistensi seperti itu, jadi ada kontrol. Tentunya hal yang serupa juga dilakukan untuk persiapan IKN. Setahu saya ketika saya masih di Belanda di sekitar 2019-an itu BIG sudah melakukan pemetaan dari bahkan di 2020-an ketika pas saya sudah balik, teman-teman toponimi beserta pelibatan beberapa mahasiswa juga dan tentunya masyarakat setempat melakukan survei toponimi Pak Ajit di situ. Bentar Mas Aji. Ya, kayaknya masih banyak yang belum paham juga nih audien kita apa toponimi itu ya. Ini menarik. Saya belum menyiapkan nama, tapi boleh share screen sebentar boleh nggak nih Pak? Boleh Mas Aji. Biar kita coba memantik ya. Ini coba ngimbangin Pak Kendra aja nih karena siap presentasi tapi Pak Kendra ngasih presentasi, saya coba kasih slide ini. Oke, kita mengantar dari toponimi dulu. Yang menarik tadi toponimi atau apa kan? Pertama kita mundur dulu nih Pak sebelum toponimi. Apa arti sebuah nama? Nama itu bisa jadi ada maknanya, bisa jadi nggak ada maknanya. Kayak Aji itu kan pasti ada makna. Orang tua itu beri nama ada makna. Nah kalau nama orang itu ilmunya antroponimi. Nama orang ilmu antroponomastik ada yang bilang seperti itu. Ibunya keilmuan ini adalah onomastika. Nah ibu onomastika ini punya anak dua, antroponimi dan satunya toponimi. Toponimi nama-nama topografi atau nama-nama tempat, atau dikenal juga nama geografis, atau di Indonesia nama rupa bumi. Ternyata nama itu ada arti makna dan sejarahnya. Nah, saking tadi arti nama itu penting, tadi memberi nama Nusantara pun ternyata kan krusial ya. Sampai tadi Bang di presentasi Pak Sukendra menyampaikan apa yang disampaikan oleh Bang JJ Rizal ya, melihat dari sudut pandang sejarah dan segala macam penamaan itu penting, nggak asal dan segala macam. Nah, saking pentingnya di 6 Januari itulah Presiden Jokowi menetapkan peraturan pemerintah nomor 2 nih Pak, tentang nama rupa bumi. Jadi kalau belum lama Mas Aji ya, baru tahun 2021 ya. Baru ulang tahun kemarin Pak, 6 Januari itu ulang tahun, jadi menarik sekali. Ternyata tantangannya gini Pak, tadi betul kata Pak Ajit, ini belum kenal nih Pak Ajit dengan apa nama toponimi betul. Bahkan mungkin di instansi pemerintahan pun belum paham itu, apakah nama rupa bumi atau gini, atau apakah IKN Nusantara itu bagian dari toponimi, bisa jadi nggak semuanya paham. Nah bagi saya ketika Menteri itu jadi bahan juga untuk mengenalkan nama penamaan Nusantara itu juga bagian dari nama rupa bumi yang harus kita kawal sama-sama. Kalau memang secara nasional, kalau di tulisan saya di Detik, terlepas pro kontranya nih terkait Nusantara, ketika itu sudah ditetapkan, ini saatnya kita sama-sama mengenalkan bahwasanya Nusantara yang dimaksud adalah untuk kebaikan bersama NKRI, menunjukkan tadi satu kota untuk seluruh dunia kan. Jadi Nusantara memang sudah dikenal. Walaupun kalau dari sisi memori kolektif itu ya Nusantara itu milik Malaysia juga bisa, Singapura bisa dan segala macam ya, yang punya kaitan erat dengan Nusantara. Tetapi semangatnya adalah membawa ke sana. Nah, mungkin yang perlu ini Pak, ini yang tadi saya coba screenshot dari gambar video di sharing oleh Pak Ajit ini. Kalau kita lihat ini kan bangunan-bangunan nih Pak. Padahal kalau untuk identifikasi kita mengenali objek itu bangunan perlu nama. Jalan-jalan penuh nama. Ya kan, kalau nama-nama alam sungai pasti sudah ada namanya ya. Tapi kalau nanti kita membangun kota baru, ibu kota baru, otomatis penamaan gedung, bangunan, kawasan itu perlu nama-nama yang harus mengikuti prinsip-prinsip dalam PP2 tadi. Jadi ini tantangan ke depan. Kalau dari sisi saya sih tadi Pak Sukendra mengajak. Itu dia Mas Aji. Mas Aji, saya agak bertanya. Kalau misalnya setelah peta rupa buminya selesai, diikuti dengan toponomi, toponiminya, kok artinya kan penamaan itu sifatnya top down, nggak bottom up gitu kan,
tidak dari aspirasi masyarakat gitu ya. Pikiran saya begitu. Enggak, malah gini, kalau ketika teman-teman jadi peta dasar yang digambarkan adalah kondisi existing ya Pak ya. Kondisi existing saat pemotretan tuh misalkan pemotretan 2019, pengumpulan toponimnya adalah 2020. Itu otomatis kondisi existing sebelum dibangun IKN. Nanti ketika IKN dibangun, direncanakan nih gedung-gedung bangunannya ditata sesuai tadi arsitektur yang cukup cantik tadi, otomatis akan diberi nama oleh pemerintah. Nah, proses ini kemarin bahkan senior kami yang juga concern pemerhati toponim juga mengingatkan, kalau bisa BIG mengawal juga nih penamaan wilayah kawasannya, penamaan gedung-gedungnya, jadi perencanaannya ke depan juga harus dikawal, nama jalannya bahkan, atau mungkin nama gang, atau nama-nama apapun detail lainnya ya, karena kalau kita lihat lebih dalam, itu konteksnya nanti kalau nama kota Pak, kalau dari segi ilmuwan nih, toponimi dipecah lagi ada namanya urbanonim, nama-nama di wilayah perkotaan, mau nama jalan, gedung, taman bahkan, atau tugu, bahkan nama pemakaman ya, bahkan rumah hunian juga itu bagian dari toponimi harus dikawal. Nah, paling kalau dari sisi kami, kebetulan kemarin sudah ada yang mengingatkan juga supaya BIG mengawal penamaan toponimi pasca bangunan-bangunan itu jadi, atau bahkan ketika dalam perencanaan, jadi kan misalkan tadi ya, Pak Kendra menyampaikan perencanaannya misalkan ada BWS bagian pendidikan, pusat pemerintahan dan segala macam, pasti ada detailnya lagi. Skala peta dasarnya sudah ada, tapi untuk pembangunan, untuk detailnya kan tentunya di perencanaan di arsitek konsepnya seperti apa, perencanaan seperti apa, nama-namanya perlu kita kawal. Kalau kita lihat dari gambar sebelah sana, sebelah satunya nih, yang ada tulisan Nusantara misalkan, ini ada udah kasih nama nih, Beranda Astana, bahkan ada nama masjidnya sudah ada Pak, Masjid Astana. Berarti kan semangatnya adalah memberi nama-nama model nama-nama yang unik ya. Nah, ini harus kita kawal, jangan sampai menggunakan misalkan nama orang yang masih hidup atau nama itu orang dia, Mas. yang baru meninggal kemarin, itu yang nggak boleh. Saya bingung nih, ketika Papua kan saya tuh agak bingung nih ya. Iya, ada namanya Stadion Lukas NMB, padahal gubernurnya masih hidup gitu kan. Iya, betul. Nggak boleh itu Pak, nggak boleh itu. Itu ada tulisan saya itu menulis itu. Bahkan kalau di Jakarta ada kasus lagi Pak itu, GOR. Kemarin kita sempat menang ya, yang pasangan itu ganda putri. Nah, itu jadi nama GOR juga di Jakarta. Itu sebenarnya secara prinsip juga nggak boleh itu Pak. Jadi apa Mas Aji yang apa ya kaidah-kaidah dalam penamaan rupa bumi itu toponim? Ada kurang lebih ada 10. Yang pertama yang paling urgent bahasanya kaidah toponim nomor 1 menggunakan bahasa Indonesia. Ini tentunya selaras dengan undang-undang terkait bahasa Indonesia ya. Bahkan ada Perpres 39 terkait penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik. Artinya penggunaan bahasa Indonesia kemudian dapat menggunakan bahasa daerah ataupun bahasa asing boleh asal selama ada sisi historical dan segala macamnya. Kemudian ada poin-poin lain misalkan tadi tidak boleh menggunakan nama orang yang masih hidup, boleh menggunakan nama orang meninggal tapi setelah 5 tahun. Kenapa ada masa tunggu? Karena kan kita nggak tahu ya apa jejak hidup orang ya. Takutnya buru-buru memberi nama setelah 1 tahun dia meninggal, ternyata ada jejak yang baru muncul belakangan nih, hal yang kurang baik itu yang coba kita hindari. Jadi ada masa tunggu. Jadi kemudian ada prinsip-prinsip lain kurang lebih ada 10 itu Pak. Yang sering dilanggar itu ya tadi penggunaan bahasa asing plus menggunakan nama orang yang masih hidup lah atau baru meninggal setahun nih. Kasus paling baru ini Bandung Mbak kalau dicermatin. Iya. Ada ya itu walaupun pahlawan memang luar biasa ya jasanya, tetapi kalau bisa ada masa tunggunya. Bahkan yang berhasil dulu kita tunda adalah nama Bandara Kertajati yang tadinya akan diusul dengan nama B.J. Habibie. Mereka pun berkenan untuk ditunda selama 5 tahun. Nah, hal-hal itu yang mulai kita jaga, yang kami membayangkan, atau saya pribadi membayangkan semoga BIG bisa mengawal penamaan nih. Masjid Astana tentunya nggak ada masalah, Beranda Astana nggak ada masalah, mungkin nanti tinggal gedung-gedung yang lain atau nama-nama jalan yang lain. Bahkan kalau bisa, karena ini perlu mengangkat nama-nama lokal ini Pak. Kalau di Kalimantan mungkin Pak Ajit yang bisa menggali, ada nggak sih nama-nama lokal yang perlu diangkat atau merepresentasikan? Atau di salah satu tulisan saya menyampaikan, bisa pula sebenarnya kita mengadopsi konsepnya Belanda misalkan. Kalau kita cermati di Belanda itu ada nama Javastraat, ada Lombokstraat, itu kan mengadopsi nama-nama pulau di Indonesia ya. Iya, di Balikpapan jalan tuh masih banyak pakai bahasa Belanda, Mas Strat 1, Strat 2. Wah, itu aspek-aspek sejarah yang cukup menarik untuk kita pertahankan sebenarnya, seperti itu. Terus apa lagi? Ini Pak, selain tadi urbanonim banyak sekali ya ilmu toponimi, tapi kalau untuk fokus IKN mungkin untuk urbanonim saja. Terus saya ambil satu slide terakhir. Tentunya untuk pemberian nama tadi, memberi nama, usulan nama kan memang amanah PP2 ini tidak top down Pak, harusnya itu bottom up malah. Kombinasi top down dan bottom up. Ada proses pengumpulan, siapapun boleh mengumpul atau memberi nama ya, siapapun boleh memberi nama, memberikan usulan. Bahkan ketika Pemda menyelenggarakan pun harus ada aspirasi masyarakat, pelibatan masyarakat itu penting. Sehingga aspek-aspek lokal dapat dipertahankan. Gotong royong lah, kalau kata founding father kita kan gotong royong, jadi kombinasi bersama. Gotong royong memberikan masukan toponimi,
sehingga nama-nama nanti di wilayah IKN Nusantara itu dikawal dan merepresentasikan Indonesia, terutama merepresentasikan Kalimantan. Historinya kurang lebih itu Pak Ajit ini yang